Anies tuh ada rencana atau keinginan bertemu dengan Pak Prabowo sebelum pilkada? Ya, jadi kami tentu membangun komunikasi dengan semua dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan karena ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Ya, menjalin komunikasi dengan partai-partai politik lain yang terakhir disebut ada nama Pak Prabowo Subianto di situ pemirsa. Dan kita akan memperbincangkan mengenai pertemuan atau rencana pertemuan ini tentunya bersama dengan para narasumber. Saya malam hari ini yang sudah hadir di studio ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Bang Habib, apa kabar? Sehat? Ulang tahun Jakarta spesial nih. Kita membahasnya juga Pilgub Jakarta nih. Bersama anak Jakarta bersama juga. anak Jakarta. Dan juga ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik kita. Apa kabar Mas? Sehat? Baik, alhamdulillah Mbak. Oke, alhamdulillah. Bang Habib, ini rencana pertemuan Anies dan Prabowo Subianto nampaknya kedua belah pihak semangat nih. Emang yang dituju apa sih Bang? Saya kurang tahu persis ya, tapi saya memang ada dengar-dengar ada banyak pihak yang minta waktu Pak Prabowo untuk bertemu. Oke. Ya, mungkin juga Pak Anies ini beliau minta waktu Pak Prabowo. Biasanya memang melalui yang pimpinan tertinggi di bawah Pak Prabowo itu Pak Dasko, biasanya begitu. Saya belum cek Pak Dasko, tapi mekanismenya, caranya biasanya orang-orang lewat Pak Dasko minta waktunya Pak Prabowo. Ya. Namun demikian ya, kalau saya melihat gaya Pak Prabowo selama ini, Pak Prabowo itu adalah orang yang tidak pernah anti terhadap siapapun. Ya, sesama anak bangsa. Makanya kan beliau selalu mengatakan ingin mengimplementasi politik merangkul. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo bertemu Pak Anies atau bertemu Pak Ganjar, yang notabene adalah mantan-mantan seteru beliau di Pilpres kemarin, menurut saya itu bukan hal yang aneh. Ya. Apakah bertemu dalam waktu dekat ini? Apakah setelah misalnya Pilgub, kita nggak tahu ya. Tapi kalau toh bertemu misalnya, bukan hal yang aneh. Dan pertemuan-pertemuan politik itu kan bukan tidak mungkin juga bisa terjadi dadakan kan. Teleponan sama-sama pas, misalnya pas lowong waktu ketemu ya ketemu. Kan kalau Pak Prabowo sekarang kan sibuk, pertama maksimalkan tugas beliau sebagai Menhan. Kedua kan sekarang ini kan mulai periodenya transisi, ya kan. Tentu beliau sibuk mengatur yang namanya sinkronisasi agar kebijakan pemerintahan saat ini bisa smooth, ya, dilanjutkan di era kepemimpinan beliau setelah dilantik besok. Jadi, tapi intinya, ya, saya nggak akan kaget kalau Pak Prabowo akan bertemu Pak Anies dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam waktu tidak terlalu lama ya, berarti kita mungkin hitungan hari, Bang Habib, atau ya, gimana jadwalnya? Juga ya, saya nggak tahu ya, tapi makanya saya intinya kalau melihat gaya kepemimpinan Pak Prabowo, beliau itu orangnya nggak baper, ya, justru kebalikannya beliau ini selalu merangkul. Ya, jadi kalau memang Pak Anies minta waktu Pak Prabowo bertemu, ya, pas juga waktunya mungkin kosong, Pak Prabowo tidak penuh ya slot waktunya, mungkin saja, sangat mungkin Pak Prabowo berkenan menerima Pak Anies. Oke, kalau berdasarkan jalurnya, ini Bang Habib harus tanya dulu ke Bang Dasko, tapi Mas Agung melihatnya kalau Pak Aniesnya yang minta ketemu sama Pak Prabowo, emang agendanya apa sih yang dibawa Pak Anies kalau Pak Aniesnya yang minta ketemu? Ya, kalau disederhanakan ini apakah benar episode cinta lama bersemi kembali? Karena di periode sebelumnya Gerindra kan bersama Anies. Dan sementara ini memang relasi Anies kalau di Jakarta ya, kita nggak ngomong di nasional, dengan
Bang Riza Patria juga bagus ya, Gerindra DKI gitu. Dan dengan partai-partai yang lain di DKI juga nggak ada masalah. Terus ditopang dengan elektoral dia yang bagus, approval rating, elektabilitas gitu. Nah jadi di saat yang sama Anies juga butuh kendaraan karena yang baru dalam tanda petik mendukung kan PKB nih. Nah jadi ibarat kata ini pucuk dicinta ulam pun tiba gitu. Gerindra butuh sosok, Anies butuh kendaraan untuk DKI. Cocok ya. Jadi masuk match gitu. Masuk barang ini kan. Jadi tapi tergantung karena kan Gerindra sekarang partai presiden terpilih ya Bang ya. Jadi ya mau nggak mau Aniesnya harus lebih aktif berinisiatif menjalin komunikasi dengan Gerindra untuk mendapatkan sokongan dari dua istana saya bilang karena pilkadanya kan 27 November. Nah, dua istana ini ya istana pertama Istana Merdeka yang akan menjabat sampai 20 Oktober. Nah, istana kedua Istana Hambalang nih yang akan beredar setelah 20 Oktober 2024 di mana berkelindan di sana ada pilkada DKI 27 November. Nah, kalau nggak ada dukungan sokongan dua istana ini, nah bahaya ini karena ada kutukan petahana ya Bang ya di DKI ya. Nah, Foke pernah kalah, Ahok pernah kalah walaupun faktornya beda. Kalau Foke mungkin faktornya Jokowi efek. Kalau kemarin Ahok kalah 212 efek. Nah kalau ini bisa jadi ada efek baru namanya Jokowi Prabowo efek. Kalau Anies tidak dari sekarang menjalin komunikasi yang intensif dengan Pak Prabowo begitu. Waktunya soalnya tinggal sedikit ya Mas Agungnya 3 November. Tapi Bang Habib mencium aroma agenda dan tujuan tersebut tidak sih kalau Gerindra dari keinginan pertemuan Pak Anies dengan Pak Prabowo? Ya nggak ada masalah ya. Misalnya tokoh-tokoh ini misalnya ingin bertemu dalam konteks ada kontestasi pilgub besok. Ya memang kan mereka politisi, ya kan? Biasa. Apa yang salah ya? Coba kan kita jangan potong logikanya. Masing-masing pihak itu ingin berkontestasi, ingin berkompetisi, pengen nyagup ya. Itu kan secara garis besar dan jangka panjang pengen mengabdi kepada rakyat. Nah, pokoknya ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan rakyat. Sehingga bagus kalau lebih banyak silaturahim di antara tokoh-tokoh tersebut. Jadi kita jangan ada semacam a priori, apalagi sinisme. Bertemu hanya urusan kepentingan. Ya itulah politik ya. Politik itu kan hanya cara, ya. Cara kita mencari titik-titik temu, ya. Lalu berkompetisi dengan baik. Lalu ketika memegang kekuasaan, siapapun yang menjadi pemenangnya adalah berjuang semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin untuk rakyat. Oke, baik, menarik sekali. Tentu kita masih akan memperbincangkan mengenai rencana pertemuan antara Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda.